Di masa lalu, seorang wanita misterius dikenal karena keterlibatannya dalam praktik gelap yang menyeramkan. Ia terlibat dalam berbagai tindakan mengerikan, termasuk menyebabkan banyak kerugian sebagai bagian dari ritualnya. Ketika semua tindak kejahatannya terungkap, ia ditangkap dan dihukum di depan warga desa. Sebelum pelaksanaan hukuman, wanita tersebut bersumpah akan kembali untuk membalas dendam. Cerita berlanjut ke masa kini, di mana kita bertemu dengan Alin, seorang wanita muda yatim piatu yang tinggal bersama adiknya, Bagas, di sebuah kontrakan. Setelah meninggalnya sang ayah, mereka terjebak dalam utang yang menumpuk. Kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan tantangan hidup yang berat membuat Alin merasa putus asa. Dalam situasi mendesak, seorang kolektor utang datang, menuntut pembayaran utang dalam waktu 3 hari. Dia juga mengancam bahwa Alin harus menerima pekerjaan yang tidak diinginkannya untuk melunasi utang tersebut. Di kontrakan tempat Alin tinggal, ia bergaul dengan Gani dan Fitra, 2 orang yang sering melakukan pencurian di rumah-rumah kosong. Karena tekanan hidup dan lingkungan yang penuh ancaman, Alin merasa terjebak dalam situasi sulit dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Gani dan Fitra dalam pencurian mereka. Meskipun risiko pekerjaan ini tinggi, Alin tetap bersikeras. Sementara itu, kita juga diperkenalkan kepada Zia, seorang mantan atlet lari yang harus meninggalkan impiannya karena cedera serius. Zia ternyata adalah bagian dari kelompok Gani dan Fitra yang melakukan pencurian untuk membiayai operasi lututnya. Keempatnya, dengan sebuah mobil, menuju rumah kosong di tengah hutan yang sering ditinggal oleh pemiliknya dan menjadikannya target yang dianggap mudah. Saat malam tiba, mereka membagi tugas. Gani dan Alin akan bekerja sama, sementara Fitrah bertugas sendirian dan Zia memantau dari mobil. Pintu rumah yang mereka incar tidak terkunci, sehingga memudahkan akses mereka. Namun, apa yang mereka temui di dalam rumah tersebut akan mengungkapkan kegelapan yang tak terbayangkan. Fitrah akan memeriksa lantai atas, sementara Gani dan Alin akan menjelajahi lantai bawah. Mereka memiliki waktu sekitar 30 menit untuk menyelesaikan misi ini. Jadi mereka memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mencari barang-barang berharga. Di salah satu ruangan, Gani dan Alin memeriksa kamar secara terpisah, namun mereka tak pernah menduga bahwa rumah ini menyimpan banyak kejutan. Kejadian aneh mulai muncul ketika Alin melihat pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Meskipun tanda-tanda tersebut mengganggu, Alin tetap fokus mengambil barang-barang yang tersisa. Sementara itu, Gani menemukan tumpukan uang di dalam lemari. Namun saat ia membuka lemari lebih dalam, dia terkejut melihat potongan kepala yang tersimpan di dalamnya. Tapi saat diperiksa lebih teliti, ternyata tidak ada apa-apa. Di kamar lain, Alin mendengar suara langkah kaki berlari dan teriakan adiknya, Bagas. Bagas! Alin yang tidak curiga, mengira itu adalah Bagas, dan mengikuti bayangannya, menuju ruangan bawah tanah. Beruntung, Gani melihat Alin di depan pintu menuju ruangan bawah tanah, dan memperingatkannya, bahwa Bagas tidak mungkin berada di sini. Gangguan juga menimpa Fitra, yang melihat bayangannya di dalam cermin, bergerak sendiri. Yang lebih mengerikan, bayangan di cermin itu, mengeluarkan bayi dari perut Fitra. Alin tetap ngotot untuk memasuki ruangan bawah tanah, meskipun bau busuk yang menyengat menyambut mereka. Di dalam ruangan, mereka menemukan beberapa orang yang tergeletak, dan seorang wanita dengan tangan dan kaki terikat, namun masih hidup, dan meminta tolong. Tanpa ragu, Gani mencoba menolongnya, dan menghubungi Zia di luar, untuk segera datang dengan mobil. Namun, pintu rumah tiba-tiba tertutup oleh tembok, dan membuat mereka terjebak. Dalam keadaan kacau, Gani meminta Fitra dan Alin untuk mencari jalan keluar atau informasi tentang rumah ini, sementara dia menjaga wanita tersebut. Fitrah menemukan foto keluarga dan silsilah rumah ini,
namun tulisannya dalam bahasa Jawa kuno. Fitrah, yang mengerti bahasa tersebut, menemukan bahwa wanita yang mereka temukan bernama Sukma, salah satu keturunan terakhir dari keluarga yang tinggal di sini. Di sisi lain, Gani mulai melihat keanehan pada Sukma yang tampak seperti sedang membacakan mantra. Tiba-tiba matanya berubah dan terlihat memasukkan cacing ke dalam kuping Gani. Sukma berubah menjadi sosok mengerikan, dan Gani berhalusinasi melihat teman-temannya yang telah meninggal. Mati. Mendengar teriakan Gani, Fitrah kembali dan melihat Gani bertingkah aneh. Dalam penglihatan Gani, Fitrah terlihat seperti Sukma yang berusaha mempengaruhinya untuk membunuhnya. Fitrah berusaha melawan dan menghindar, lalu mengunci diri di dalam kamar. Namun di dalam kamar, Fitrah juga mengalami hal yang sama. Tangannya tidak bisa ia kendalikan dan malah mengambil tindakan tak terduga. Serangan tidak berhenti di situ. Sukma juga mengincar Zia yang masih berada di luar. Zia berusaha melawan, namun segera sadar bahwa ia bukan melawan manusia. Di dalam, Alin juga mengalami gangguan. Kemudian, Alin melihat arwah gentayangan ayahnya. Tiba-tiba, muncul seorang pria bernama Urip, yang adalah utusan dari sang guru, untuk menghentikan praktik ritual santet median yang dilakukan oleh keluarga Sukma secara turun-temurun. Urip menjelaskan bahwa santet itu menggunakan media cacing untuk membuat korbannya berhalusinasi. Ternyata, Sukma yang mereka temukan di ruangan bawah tanah adalah salah satu korban yang terikat oleh Urip. Tanpa sadar, mereka telah membebaskan Sukma yang memiliki kekuatan jahat luar biasa. Gani dan Alin yang tidak sepenuhnya percaya dibawa oleh Urip ke masa lalu untuk melihat asal-usul ilmu hitam santet median. Di masa lalu, Sarah, seorang wanita yang menguasai ilmu hitam, berhasil mempraktikkan ritual gelap yang mengerikan. Meski telah ditangkap dan dihukum mati oleh warga desa dan para guru, Mbah Sarah sempat melontarkan kutukan terakhir. Dia bersumpah akan kembali dan membalas dendam. Keturunan Mbah Sarah yang bernama Sukma, kini membawa warisan kekuatan jahat dari nenek moyangnya, dan kekuatan tersebut semakin mengancam. Satu-satunya cara untuk menghentikan Sukma adalah dengan menggunakan keris Sirnopeteng, senjata yang dulu dipakai untuk mengalahkan Mbah Sarah. Urip, seorang utusan khusus, diutus untuk menghentikan ritual jahat Sukma. Ketika pertarungan melawan keluarga Sukma terjadi, Urip diberi kesempatan untuk mengalahkan Sukma tanpa menggunakan keris. Namun, semuanya menjadi kacau setelah mereka tanpa sengaja membebaskan Sukma. Mereka harus segera menemukan keris Sirnopeteng, satu-satunya benda yang bisa menghancurkan Sukma. Dalam pencarian tersebut, mereka menemukan sebuah lubang yang membawa mereka ke dimensi lain. Alin merasa familiar dengan tempat itu dari sebuah mimpi yang menimbulkan kecurigaan Urip. Sukma, yang memiliki keterikatan dengan Alin, dapat merasakan keberadaan Alin dan begitu juga sebaliknya. Alin kemudian kerasukan dan melantunkan mantra penolak bala yang ternyata membantu mereka menemukan keris Sirnopeteng. Dengan keris tersebut, mereka berhasil kembali ke dunia manusia dan pertarungan melawan Sukma pun dimulai. Urip berusaha menghadang Sukma, sementara Gani dan Alin mencoba melarikan diri. Sayangnya, kekuatan Urip tidak cukup kuat untuk mengalahkan Sukma, dan dia kehilangan salah satu tangannya. Sukma menggunakan mantra untuk membangkitkan kembali anggota keluarganya yang telah mati dan menambah kekacauan di sekitar mereka. Di luar, Gani menjebak Alin di pintu gerbang, sementara dia mencari Fitrah. Pertarungan antara Gani dan keluarga Sukma berlangsung sengit, hingga Gani berhasil mengalahkan mereka. Namun, Fitrah yang berubah menjadi sosok seperti zombie,
muncul dan menyerangnya. Alin, yang awalnya berniat melarikan diri dengan mobil, akhirnya memutuskan untuk melawan Sukma. Namun, Sukma terus hidup dan menertawakan usaha Alin. Dalam pertarungan yang sangat sengit, Sukma mengubah bentuknya menjadi seperti ayah Alin. Meski tertekan, Alin tidak terpengaruh dan akhirnya berhasil memenggal dan menghancurkan Sukma. Hanya Alin dan Urip yang tersisa setelah kejadian tersebut. Urip berpesan kepada Alin untuk menjaga keris Sirnopeteng yang kini memilih Alin sebagai tuannya. Alin akan mendapatkan kekuatan dari keris tersebut, namun harus siap berkorban untuknya. Dan terbukti bahwa keris memang meminta korban, yaitu Alin sendiri. Dan film pun selesai.